Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kesejahteraan Sosial kelas 2B akan menjelaskan tentang salah satu tradisi di Yogyakarta yang dilaksanakan dalam rangka perayaan Idul Fitri, yaitu tradisi Grebeg Syawal. Grebeg Syawal merupakan tradisi yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta yang menandakan ucapan syukur karena telah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan dan juga dirayakannya Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, tujuan diadakannya Grebeg Syawal juga untuk memberi sedekah untuk masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta memiliki segudang tradisi dan kebudayaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi Grebeg Syawal adalah sebuah tradisi yang unik dan menarik yang diadakan saat Hari Raya Idul Fitri di daerah Keraton Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dalam tradisi ini, nantinya akan membawa gunungan untuk diarak dan dibagikan kepada masyarakat. Tradisi Grebeg Syawal ini dimaknai sebagai bagian dari dakwah Islam yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan. Konsep keselarasan lingkungan di dalamnya merupakan warisan dari Sunan Kalijaga, sehingga ziarah ke makam beliau menjadi salah satu bagian dari acara Grebeg Syawal. Masyarakat Jawa juga melakukan Grebeg Syawal sebagai kesadaran tentang alam semesta dalam pandangan Islam dan identitas bangsa. Sejarah tradisi Grebeg Syawal. Tradisi Grebeg Syawal ini sudah dilaksanakan beratus-ratus tahun lamanya. Nah, pada prosesi Grebeg Syawal ini dilangsungkan setiap tanggal 1 Syawal atau bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri. Kata grebeg berasal dari kata gumrebeg yang artinya ramai, riuh, dan ribut. Hal tersebut sebagaimana dilaksanakannya grebeg, yaitu ramai. Pada prosesi Grebeg Syawal ini menyimbolkan sedekah raja kepada kerabat dan rakyatnya. Bahwa sebetulnya dahulu itu acara grebeg tidak diperebutkan, melainkan diserahkan kepada kerabatnya. Namun, di dalam prosesi Grebeg Syawal ini terdapat sebuah gunungan atau hasil bumi yang sebenarnya itu dahulu itu diberikan kepada kerabat-kerabat dan rakyatnya saja. Namun, seiring perkembangannya zaman, pembagian gunungan itu malah diperebutkan oleh masyarakat setempat yang menjadikan ciri khas dari tradisi tersebut. Tradisi turun-temurun ini adalah wujud syukur atau ngarso dalem berakhirnya masa puasa di bulan Ramadan. Tradisi yang dinamakan Grebeg Syawal menjadi bagian dari nilai historis daerah istimewa Yogyakarta. Setiap tahun pada 1 Syawal atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, tradisi tersebut digelar berupa upacara adat di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada upacara adat ini terdapat gunungan yang dilepas melalui prosesi iring-iringan prajurit keraton yang menjadi daya tarik tersendiri. Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun. Sebelum diberikan kepada rakyat, gunungan tersebut diarak terlebih dahulu mulai dari pagelaran Keraton Yogyakarta menuju halaman Masjid Agung di Kauman yang berjarak kurang lebih 1 km. Di masjid ini, Kiai penghulu diikuti para ulama keraton beserta para abdi dalam akan memanjatkan doa-doa kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, serta keselamatan keluarga sultan beserta rakyatnya dan nusa bangsa pada umumnya. Kemudian, usai berdoa, gunungan dilepas untuk diperebutkan oleh masyarakat. Inilah bagian yang menarik untuk turis dan dianggap paling seru.
masyarakat berjibaku mendapat bagian gunungan sebanyak mungkin. Namun, pada hakikatnya bukan seberapa banyak makanan yang diperebutkan, tetapi keberkahan serta manfaat dari hasil bumi tersebut. Inilah Grebeg, sebuah akulturasi budaya dan tradisi para leluhur yang masih dijaga kelestariannya oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat hingga. Rasanya syukur ya, suatu berkah gitu loh. Kita menurut kita masing-masing setiap ada hajatan keraton kita ngeraya dapat berkahnya aja. Gunungan disebut juga dengan hasil berkah bumi dan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam acara Grebeg Syawal. Gunungan juga merupakan simbol sedekah raja kepada rakyatnya secara turun-temurun dan telah berlangsung selama ratusan tahun oleh Keraton Yogyakarta. 7 gunungan yang berisi hasil bumi dikawal oleh pasukan Keraton Yogyakarta. Dalam acara Grebeg terdapat 2 gunungan besar yang dipikul oleh 2 orang. Gunungan yang dipakai bernama Gunungan Jaler atau pria, Gunungan Estri perempuan, serta Gepak dan Pauhan. Menurut filosofi, gunungan yang berisi hasil bumi atau sayur dan buah-buahan, serta jajanan atau rengginang adalah simbol kemakmuran yang dibagikan kepada masyarakat. Dalam Grebeg di Keraton Yogyakarta, persembahan utamanya adalah gunungan yang terdiri dari 6 macam. 1 gunungan diberikan kepada Pura Paku Alam dan 5 gunungan lainnya dibawa ke Masjid Besar Kauman untuk diperebutkan oleh warga sekitar. Gunungan Grebeg merupakan hadiah dari Sultan Yogyakarta kepada orang-orang yang datang ke Keraton Yogyakarta agar dimakan bersama. Masyarakat Jawa meyakini adanya berkah Sultan dalam gunungan tersebut. Lain dengan Grebeg Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta juga mempersembahkan gunungan dalam perayaan Grebeg. Gunungan ini berawal dari dakwah Wali Songo di Pulau Jawa yang berlandaskan pada Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 16. Salah satu metode dakwah yang dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan masyarakat termasuk kesenian dan kebudayaannya. Gunungan Grebeg dianggap sebagai bentuk kedermawanan dan berkah raja kepada masyarakat sekaligus sebagai media dakwah Islam. Makna yang dimilikinya adalah kesederhanaan, kesatuan, dan keselarasan. Jumlah gunungan yang diperebutkan antara 7 hingga 12 pasang. Warna tertentu dalam kebinekaan, sehingga upacara-upacara adat seperti ini entah di Jogja, entah di negeri lain, entah di wilayah lain, itu seyogianya tetap dilestarikan, tetap dipelihara dalam rangka menjaga ciri khas budaya bangsa, ciri khas bangsa. Karena negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam Tradisi Grebeg Syawal diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur dan sedekah dalam bentuk pertanian. Oleh karena itulah pada hakikatnya bukan dilihat dari seberapa banyak isi bagian gunungan yang berhasil didapat, melainkan dari seberapa banyak manfaat dan keberkahan dari hasil bumi tersebut. Selain itu, tradisi Grebeg Syawal juga merupakan simbol hajat dalam yang bermakna sebagai bentuk kedermawanan Sultan terhadap rakyatnya. Selain itu juga, terdapat beberapa makna filosofis dari tradisi Grebeg Syawal ini, yaitu yang pertama, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan. Bersyukur merupakan tanda terima kasih terhadap Tuhan atas limpahan nikmat yang diberikan pada umat manusia, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Maka dari itu, nikmat tersebut harus dan wajib kita syukuri. Mensyukuri nikmat dapat dilakukan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan tradisi Grebeg Syawal ini. Tradisi ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas diberikannya nikmat, kelancaran, dan kesehatan selama berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sebagai bentuk kearifan lokal daerah Yogyakarta.
Setiap daerah tentunya memiliki kearifan lokal. Tentunya dengan kearifan lokal, setiap budaya memiliki gagasan-gagasan dan nilai-nilai di dalamnya. Sehingga suatu kebudayaan itu memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang dipercayai oleh suatu masyarakat di suatu daerah yang ditempatinya dan sudah diikuti secara turun-menurun. Yang terakhir, sebagai kepercayaan masyarakat dalam menjalani hidup. Masyarakat percaya bahwa tradisi ini bukan hanya sebagai media hiburan ketika menyambut kedatangan bulan Syawal saja, akan tetapi masyarakat mempercayai bahwa terdapat nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam acara ini, seperti ketika masyarakat mampu memperoleh salah satu isi dari gunungan, maka ia akan memperoleh berkah dalam hidupnya. Semakin banyak ia memperoleh isi gunungan, maka semakin banyak pula keberkahan dalam hidupnya. Grebeg Syawal adalah akulturasi dan tradisi yang harus dijaga kelestariannya. Menjadi masyarakat yang berbudaya sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian tradisi ini. Jangan sampai warisan budaya luntur dan hilang begitu saja. Karena budaya adalah salah satu ciri identitas bangsa yang harus tetap dilestarikan. Sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.